Sekali lagi kami informasikan kepada para tamu undangan, untuk kenyamanan bersama, dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan mode silent pada ponsel Anda sepanjang acara berlangsung. Terima kasih. Baik, kepada Bapak dan Ibu kami persilakan untuk dapat mengisi kursi-kursi yang terdapat di bagian belakang, di sebelah kiri atau kanan yang masih kosong. Disilakan. Ladies and gentlemen, welcome to the 4th International Holy Quran Competition of Indonesia 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, beserta Ibu. Para Menteri Kabinet Merah Putih atau yang mewakili, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, para penjabat Gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili, para pejabat eselon 1, 2, serta para kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia. Dan juga seluruh peserta The 4th International Holy Quran Competition of Indonesia 2025. Izinkan saya untuk menyapa perwakilan dari masing-masing negara. Afghanistan, Afrika Tengah, Bangladesh, Belanda, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chad, Filipina, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, India, Irak, Iran, Kamerun, Kanada, Kenya,
Kenya, Libya, Malaysia, Mauritania, Mesir, Mozambik, Nigeria, Pakistan, Pantai Gading, Rusia, Singapura, Somalia, Suriah, Tanzania, Thailand, Turki, Yaman, Jordania. dan terakhir inilah negara tuan rumah Indonesia. Indonesia. The Fourth International Holy Quran Competition of Indonesia 2025 mengumpulkan 60 peserta yang berasal lebih dari 30 negara, menampilkan keragaman dan bakat dalam pembacaan Al-Quran di seluruh penjuru dunia. Dengan tema kompetisi tahun ini adalah Al-Quran, lingkungan, dan kemanusiaan untuk harmoni global. Menekankan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar umat beragama. Selain itu juga ajaran tentang kepedulian terhadap lingkungan, mengajak kita untuk merawat dan melestarikan sumber daya alam. Melalui acara ini pula, diharapkan dapat terjalin jaringan internasional yang kuat dan harmonis. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada kesempatan hari ini, mari sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari yang syahdu ini kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Kori juara 1 pada kompetisi Quran Internasional ke-13 di Kuwait. Mari kita sambut Ustadz Syamsuri Firdaus.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه
القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikutnya kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahmat MAG, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta Ibu. Yang kami hormati para duta besar atau yang mewakili dari negara-negara sahabat, Pak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Kamarudin Amin beserta seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian Agama, Bapak Kepala BPKH, para Kakanwil yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini, para Ketua LPTQ Provinsi seluruh Indonesia, para Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Internasional yang keempat, para pimpinan organisasi keagamaan, para alim ulama, mohon maaf Pak Gubernur Jakarta, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin hadirat, khususnya para peserta MTQ Internasional yang keempat. Mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, membawa kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Bapak Menteri Agama yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini dengan penuh rasa syukur kita berkumpul dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Internasional keempat tahun 2025 di Jakarta. Perhelatan akbar ini merupakan wujud nyata komitmen kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam serta sarana untuk mempererat persaudaraan antar bangsa. Acara ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam mempromosikan nilai-nilai universal Al-Quran di kancah internasional. Bapak Menteri yang kami hormati, penyelenggaraan MTQ
internasional ini memiliki beberapa tujuan. Pertama adalah untuk mempererat hubungan kerjasama bilateral dan multilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Yang kedua, menjadikan ajang ini sebagai sarana untuk mengokohkan persahabatan antar bangsa, mencerminkan citra Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai universal Al-Quran yang berkontribusi dalam menjaga perdamaian, toleransi, dan harmoni antar bangsa. Tema yang diusung dalam MTQ Internasional keempat ini yaitu Al-Quran, Environment and Humanity for Global Harmony. Tema ini mencerminkan urgensi kolaborasi global dalam menghadapi tantangan zaman. Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jalan untuk menciptakan harmoni. Melalui tema ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Al-Quran dapat menjadi panduan dalam merawat bumi dan membangun hubungan yang harmonis antar manusia. Selain itu, tema ini relevan dengan berbagai isu global seperti perubahan iklim, konflik antar bangsa, dan ketimpangan sosial. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, diharapkan kita dapat mengatasi tantangan ini secara kolektif, menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Bapak Menteri yang kami hormati, MTQ Internasional yang keempat ini menghadirkan dua cabang lomba utama, yaitu lomba tahfidz Al-Quran dan tilawah Al-Quran. Kedua cabang ini tidak hanya menguji kemampuan peserta di dalam menghafal dan membaca Al-Quran dengan baik, tentu saja juga mengedepankan keindahan seni membaca Al-Quran yang memancarkan makna mendalam dalam setiap ayat. Tahap prakualifikasi MTQ Internasional yang keempat telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan partisipasi dari 187 negara. Dari jumlah tersebut sebanyak 60 peserta berhasil lolos ke babak grand final hari ini, terdiri dari 38 peserta yang berasal dari 4 benua. Kategori peserta diantaranya adalah 17 peserta cabang tilawah putra, 7 peserta cabang tilawah putri, 19 peserta cabang tahfidz putra, dan 17 peserta cabang tahfidz putri. Dengan total Dewan Hakim pada MTQ Internasional kali ini sebanyak 22 orang Dewan Hakim yang sangat berkompeten di bidangnya. Bapak Menteri yang kami hormati, kami berharap MTQ Internasional keempat ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum untuk menyebarluaskan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat global. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi semua pihak untuk terus mendalami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktunya nanti, mohon Pak Menteri untuk membuka acara MTQ Internasional keempat ini secara resmi. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas dukungan semua pihak dan yang telah mensukseskan penyelenggaraan acara ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kita dan memberkahi upaya kita dalam menyemarakkan syiar Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Profesor Dr. Haji Abu Rohmat MAG. Selanjutnya, marilah kita simak bersama video profile tuan rumah, The 4th International Holy Quran Competition of Indonesia 2025. Indonesia,
a country blessed with extraordinary natural beauty. From the expanse of rice fields, carvings, vegetation, to the beauty of the sea, and from mountains to lakes, every corner of Indonesia is proof of God's greatness. This natural beauty is a place for diversity to live in harmony. In this country, the islands are spread out. More than 17,000 islands, 700 regional languages, and more than 300 ethnicities live side by side. This diversity is not something that separates but becomes a strength and a reflection of the richness of culture and tradition that Indonesia has. Religious diversity is respected here. Everyone is free to choose a religion according to their beliefs and is protected by the Indonesian Constitution. In 2024, the population of Indonesia will be more than 280 million people. The majority are Muslim, 87.08%. Meanwhile, other residents are Christian, Catholic, Hindu, Buddhist, Confucian, and belief. The increasing Interfaith Harmony Index, ICHUB, is real evidence. Tolerance is not just a word, but has become part of the identity of this nation. The harmony of Indonesian society is seen in various activities such as joint prayers, cooperation, humanitarian aid, and so on. In the midst of all this, Musabaqah Tilawatil Quran, MTQ, is present as an important moment. From a small mosque in a developing village to the national level, MTQ is an event that unites our hearts in the recitation of the holy verses of the Quran. From time to time, the government has always supported the implementation of MTQ at every level. In fact, the President of the Republic of Indonesia has consistently shown his commitment by attending the national MTQ. MTQ privileges don't just stop at the national level. The nation's best Qori and Qoria have made Indonesia proud by winning Al-Quran competitions in various countries. MTQ is not just about competition or awards, but a real manifestation of forming a generation that brings to life the values of the Quran, strengthens brotherhood, and builds civilization. National survey shows that Quran literacy in Indonesia is growing. All of this is inseparable from the optimization of the Quran learning program through the active role of Qori Qoria and Hafiz Hafizo, who are under the auspices of the Quran Tilawatil Development Institute, LPTQ. And from Indonesia, this message will continue to echo throughout the world. MTQ is not only owned by this nation, but also Indonesia's contribution to building a more peaceful, harmonious world civilization based on divine values. Musabaqah Tilawatil Quran, Inspiration of World Culture. Luar biasa sekali. This is Indonesia. Betul. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk tayangan video yang sangat luar biasa. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Sekaligus akan membuka acara ini secara resmi. Untuk itu kepada yang terhormat, Profesor Dr. Andre Guruta Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para menteri Kabinet Merah Putih atau yang mewakili, yang sama-sama kita muliakan para duta besar negara sahabat. Your Excellency, thank you very much for you join us here. Yang saya hormati Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh pejabat eselon 1 dan 2, dan juga yang saya hormati para Kakanwil yang hadir pada kesempatan ini. Tentu yang kita sama-sama juga hormati adalah PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan yang kita muliakan bersama para Dewan Hakim, Panitra, dan tentunya pimpinan delegasi yang kami cintai, seluruh para peserta Musabaqah Tilawatil Quran, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, baik yang langsung hadir pada kesempatan ini dalam ruangan ini, maupun yang mengikuti melalui Zooming. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa menyaksikan langsung penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional yang keempat yang kita laksanakan di tempat ini. Musabaqah Tilawatil Quran tentu bukan hanya kita memperlombakan seni bacanya, tetapi ini salah satu bentuk manifestasi kecintaan kita terhadap kitab suci ini. Kenapa begitu kita mencintai Al-Quran? Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini adalah mampu mencerahkan masyarakat tempat turunnya Al-Quran pada waktu itu sangat primitif. Ya, kebanyakannya masih buta aksara, ya buta huruf. Bagaimana mungkin masyarakat yang sangat terkebelakang pada waktu itu mampu mendapatkan kepuasan yang luar biasa terhadap petunjuk Al-Quran. Dan juga sampai kita sekarang ini masyarakat yang sering disimbolkan sebagai masyarakat yang artificial intelligence, juga luar biasa ketakjubannya terhadap Al-Quran. Jadi semua etnik, semua zaman sangat mengagumi Al-Quran. Inilah salah satu bukti kemujizatan Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu juga salah satu majalah perbukuan di Amerika mencatat bahwa penerbitan yang paling laku di seluruh Amerika, tidak ada penerbitan yang mampu menandingi penerbitan Al-Quran. Ya, bahkan
dibandingkan novel di Da Vinci Code yang pernah fenomenal, 1 tahun terjual 5 juta eksemplar, tapi itu pun juga belum mampu menyaingi oplah penjualan Al-Quran. Dan ternyata bukan hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara Eropa. Belum ada yang bisa menandingi oplah penjualan Al-Quran. Ini artinya apa? Bahwa Al-Quran itu menjadi pusat perhatian. Bukan hanya oleh para seniman, bukan hanya para politisi, bukan hanya para ahli agama, tapi juga para saintis terutama yang sekarang ini banyak mengkaji, mendalami Al-Quran. Semakin dikaji, semakin bermunculan rahasia-rahasia ajaib kedahsyatan Al-Quran itu sendiri. Dan kita juga faham bahwa Al-Quran itu bukan hanya petunjuk umat Islam saja, tapi juga rahmatan lil alamin. Bahkan rahmatan lil alamin jamak. Kalau ada alam yang selain alam yang kita kenal, itu pun juga Quran menjadi petunjuk di sana. Memang tantangan Al-Quran, dan ini merupakan tantangan kita juga, ya. Bagaimana mengartikulasikan nilai-nilai Al-Quran itu di dalam masyarakat modern, terutama dalam masyarakat yang kita kenal sekarang ini sebagai era post-truth. Apa yang dimaksud era post-truth ini? Ketika nilai-nilai kebenaran itu tidak lagi bersandar kepada sebuah teks suci, termasuk Al-Quran, tetapi juga ada otoritas tertentu di lain teks suci itu yang ikut juga cawe-cawe ingin menentukan kebenaran itu sendiri. Nah, disinilah tantangan kita. Bagaimana tetap mengunggulkan Al-Quran sebagai sumber tata nilai yang membimbing kehidupan kita di dalam masyarakat seperti ini. Bapak Ibu sekalian, di seluruh dunia, termasuk dunia Islam, urusan musabaqah tilawatil Quran belum ada yang bisa menyamai Indonesia. Tidak ada satu negara pun, hampir semuanya saya sudah kunjungi, yang melakukan musabaqah tilawatul Quran berjenjang secara periodik setiap tahun, mulai dari tingkat RT, RW, tingkat desa, kelurahan, naik ke atas tingkat kecamatan, naik ke atas tingkat kabupaten dan kota madya, naik ke atas tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional, sampai malam ini, sore ini kita melakukan secara internasional. Makanya itu wajar kalau para utusan MTQ internasional kita umumnya didominasi juaranya itu oleh peserta kita dari Indonesia. Kenapa? Karena memang kita paling serius, bahkan membuat semacam lembaga yang sekarang ini kita kenal sebagai LPTQ, Lembaga Tilawatil Quran. Ya. Topik MTQ kita hari ini, Al-Quran, Environment and Humanity for Global Harmony. Ini saya kira suatu tantangan, ya, bahwa mari kita buktikan Al-Quran ini adalah salah satu kitab yang menekankan betapa pelestarian lingkungan itu suatu keharusan. Kita buktikan berbeda dengan apa yang pernah tahun lalu ada yang menuding bahwa Abrahamic Religion book, jadi buku-buku kitab-kitab suci seperti Taurat, Injil, Zabur, Quran itu dituding sebagai salah satu faktor yang memicu kerusakan lingkungan. Sehingga kami berkumpul di New York pada waktu itu, saya mewakili umat Islam, untuk membantah NGO yang ada di Amerika mengatakan ayat-ayat yang ada di dalam Bible seperti dalam kitab Mazmur yang menunjuk manusia sebagai raja penguasa alam semesta. Di dalam kitab Genesis Perjanjian Lama juga
Kitab Yahudi di situ juga menunjuk manusia itu sebagai penguasa alam semesta. Dalam Al-Quran juga ada, ini ja'ilun fil ardi khalifah, menunjuk manusia itu sebagai khalifah. Dan ada ayatnya, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, kami tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini yang dianggap dalil untuk mengeksploitasi alam melampaui daya dukungnya. Kalau memotong ayat-ayat seperti itu memang iya, tetapi kita harus membaca Al-Quran itu secara komprehensif, bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, meskipun manusia sebagai khalifah, meskipun ditundukkan, ditaskhirkan untuk manusia, tetapi kita tidak boleh melampaui batas. Wala tusrifu daral fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi jika kita ingin melihat bumi ini langgeng, maka kita harus merawatnya. Itu message-nya Al-Quran. Karena itu di dalam pandangan Al-Quran, inilah yang perlu kita eksploitasi di dalam kandungan-kandungan Al-Quran. Bahwa Al-Quran sejak awal memperkenalkan bahwa sebetulnya tidak ada benda mati dalam kamus Al-Quran. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Semuanya bertasbih. Ma makna tasbih? At-tasbih bimana at-tansih. At-tansih artinya memuji, mencintai. Tidak mungkin sesuatu itu bisa mencinta tanpa emosi. Jika segala sesuatu itu memuji Allah, berarti segala sesuatu itu juga punya emosi. Dan dengan demikian, segala benda-benda alam yang ada di muka bumi maupun yang tidak terlihat, itu semuanya punya emosi. Al-Quran memperkenalkan kita seperti itu. Tidak ada benda mati. Makanya itu, kita diminta untuk bersahabat dengan alam semesta, bukan diminta untuk menaklukkan, menjinakkan, membinasakan, merusak alam semesta. Ini yang perlu kita perbaiki cara pandang kita terhadap alam. Alam itu adalah partner kita. Bukan objek semata, tetapi itu sekaligus menjadi subjek. Definisi masyarakat modern, seolah-olah manusia itu bukan alam. Yang alam itu segala sesuatu selain manusia itu adalah alam. Inilah filsafat yang menyebabkan kerusakan alam. Karena itu mari kita musabakahkan Al-Quran ini, mari kita mengungkapkan, mari kita menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah salah satu kitab yang akan berusaha untuk melestarikan alam semesta ini dengan sugesti-sugesti, motivasi-motivasi, dan juga tekanan-tekanan yang diberikan Al-Quran, bagaimana pentingnya, bagaimana urgensinya untuk melestarikan alam semesta ini. Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang taat, hamba yang khusyuk kalau lingkungan alam kita rusak. Ya. Tidak mungkin kita bisa khusyuk di dalam salat kalau gempa bumi terus-menerus, banjir terus-menerus, climate change. Jadi sarana untuk menciptakan ketenangan menjadi abid di muka bumi ini adalah harus kita menjadi khalifah yang sukses menata alam semesta ini. Dua kapasitas kita sebagai khalifah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, abid di situ, tapi juga ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak mungkin bisa menjadi khalifah yang sukses kalau kita tidak beribadah dengan baik, dan tidak mungkin kita beribadah dengan baik kalau rusak alam ini di sekitar kita. Inilah fungsinya musabaqah tilawatil Quran, untuk mengingatkan kembali, menggaungkan kembali, mendengungkan kembali betapa perlunya kita bersahabat dengan alam semesta untuk menunda kiamat itu terjadi. Semoga pada kesempatan ini insya Allah nilai-nilai dasar Al-Quran ini bisa kita sebarkan, viralkan kepada masyarakat luas. Dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka izinkanlah saya membuka musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional yang keempat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung untuk selanjutnya prosesi pembukaan yang akan ditandai dengan memasukkan koin dunia ke dalam kotak. Baik, dan turut mengundang ke atas panggung Ketua Dewan Hakim, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bimas Islam. Baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama prosesi pembukaan secara resmi kegiatan The 4th International Holy Quran Competition of Indonesia 2025. Mari kita hitung bersama dalam 3, 2, 1. Baik, boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Menteri, Ketua Dewan Hakim, Bapak Sekjen, dan Bapak Dirjen telah berkenan untuk membuka kegiatan The 4th International Holy Quran Competition of Indonesia 2025. Dan sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang meriah to the 4th International Holy Quran Competition of Indonesia 2025. Baik, terima kasih Bapak Menteri, Bapak Ketua Dewan Hakim, Bapak Sekjen, dan Bapak Dirjen Bimas Islam. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita panjatkan puji dan syukur atas terlaksananya Opening Ceremony The 4th International Holy Quran Competition of Indonesia 2025. Untuk itu kami mengundang Imam Masjid Istiqlal, Bapak Tuan Guru Haji Husni Ismail. Kami silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير وأهل الطغيان اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah mengabulkan doa kita seluruhnya. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara pembukaan The 4th International Holy Quran Competition of Indonesia 2025. Sebagai informasi, setelah ini akan dilaksanakan konferensi pers, oleh karena itu kepada rekan-rekan media dipersilakan untuk menuju ruangan konferensi pers. Selain itu, kami juga persilakan kepada tamu undangan malam ta'aruf, dipersilakan menuju ke Candi Singosari Ballroom. Semangat untuk seluruh kafilah yang akan bertanding, mari kita doakan bersama agar acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, akhir kata saya Rima dan rekan saya Sigit Kamseno undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.